Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat ingin mendiskusikan terkait smart governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada diskusi kali ini, tema yang akan kami angkat yaitu manajemen ASN dan smart ASN dalam era efisiensi anggaran. Ini relevan karena kebijakan efisiensi anggaran 2025 berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk bekerja lebih efektif dan modern. Ya, sebelum membahas lebih lanjut bagaimana manajemen ASN dan smart ASN, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya Merlina Permatasari dari Bapeda Jawa Barat dengan NDH 16. Saya Abdul Jalil Haji dengan NDH 04 dari DKPP Jawa Barat. Saya Muhammad Jafar Sidik, NDH 09 dari DKPP Jawa Barat. Saya Lisa Bella Fitriani, NDH 25 dari Distan Horti, Jawa Barat. Dan saya Lingga Puja Aleka dari Dinas Kehutanan dengan NDH 37. Selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana digitalisasi, perangkat kerja fleksibel, dan inovasi manajerial bisa diterapkan di sektor pertanian, peternakan, serta kehutanan, khususnya di Jawa Barat. Penelit kita terdiri dari perwakilan dari DKPP Jawa Barat, Distan Horti Jawa Barat, serta Dinas Perhutanan Jawa Barat. Sebelum memasuki sesi panel, alangkah baiknya saya juga menyampaikan mengenai latar belakang apa yang akan kita sampaikan selanjutnya. Beberapa waktu lalu, Kepala BKN Prof. Zudan Arif menekankan bahwa ASN itu harus adaptif terhadap efisiensi anggaran. Efisiensi ini merupakan kesempatan emas untuk mempercepat digitalisasi birokrasi, memperkuat manajemen talenta, serta meningkatkan kecepatan pelayanan publik. BKN juga dituntut untuk menjadi fasilitator bagi ASN memastikan layanan yang efisien, tidak menghambat jejak karir ataupun kesejahteraan pegawai. Nah, salah satu bentuk inovasi yang diluncurkan adalah skema kerja WFH. Ya, semua orang pasti sudah tahu ya dan sangat akrab dengan istilah WFA. Yang dulu ketika COVID kita juga bekerja secara WFA. Dan WFA di ASN ini merupakan 2 hari dalam seminggu yang merupakan tindak lanjut dari efisiensi operasional tanpa mengorbankan produktivitas. Selain itu juga, BKN menyampaikan bahwa kelembagaan ASN perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperbaharui sistem kerja, misalnya tanda tangan digital, laporan daring, dan lain sebagainya. Selanjutnya mungkin dari perwakilan DKPP, Kang Hazi bisa menyampaikan pendapatnya terkait hal ini. Mangga, Kang. Baik, terima kasih Ibu Moderator Teh Elin ya. Dari sektor peternakan mengenai efisiensi anggaran ini sebetulnya kami ini sangat mendorong ya untuk beradaptasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat. Nah, terutama bagi saya di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, kegiatan yang langsung berhadapan atau bersentuhan dengan ternak, memang itu cukup menjadi tantangan ya dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini. Nah, tetapi hal ini menjadi sebuah diskursus yang menarik ya untuk adaptif terhadap penerapan kebijakan yang ada saat ini. Oleh karenanya, kami harus menerapkan kebijakan yang strategis dalam menghadapi efisiensi anggaran ini. Nah, apa itu kegiatan yang kami lakukan? Kegiatan yang kami lakukan agar adaptif adalah pertama melalui manajemen pemanfaatan lahan yang ada untuk sumber hijauan pakan ternak atau HPT. Nah, kemudian yang kedua yaitu penerapan biosecurity yang ketat sebagai langkah pencegahan penyakit pada hewan. Nah, yang ketiga, pemberian tindakan pengebalan dan yang keempat adalah menjaga kebugaran ternak melalui pemenuhan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Ya, terutama sebetulnya yang lebih utamanya lagi adalah karena ini makhluk hidup, maka hijauan pakan ternak itu harus selalu ada. Nah, oleh karenanya kami membuat penanaman, langkah-langkah penanaman hijauan pakan ternak di lahan-lahan yang ada di sekitar kantor kami dimanfaatkan untuk penanaman tersebut. Oleh karenanya nanti dalam per 3 bulan muter atau per 1 bulan itu berputar untuk melakukan pemanenan untuk hijauan pakan ternak. Nah, semoga langkah-langkah tersebut menjadi langkah yang strategis agar ternak itu sehat. Nah, yang utama adalah ternak sehat, maka
kebutuhan anggaran yang lainnya itu tidak akan terbebani gitu ya. Langkah-langkah tersebut eh, menjadi terwujudnya efisiensi anggaran. Begitu Teh Elin ya. Ya, baik, terima kasih Kang Aziz. Ini menarik sekali ya, yang mana tadi Kang Aziz juga menyampaikan bahwa efisiensi anggaran itu dapat berjalan seiringan dengan pemeliharaan kualitas dan kesehatan ternak melalui penerapan prinsip Smart ASN di sektor peternakan. Nah, kemudian mungkin dari tanggapan Teh Lisa bagaimana Teh Mangga? Oke, terima kasih Teh Helin. Mengenai kebijakan efisiensi, saya sangat setuju tentang kebijakan tersebut. Untuk beberapa kegiatan seperti rapat atau sosialisasi, saat ini bisa dilakukan menggunakan telekonferensi seperti yang kita lakukan saat ini. Hal tersebut tentu dapat mengurangi belanja ugal-ugalan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, di sisi lain perlu dilakukan survei terkait pemahaman setiap peserta dalam rapat atau sosialisasi untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan rapat atau sosialisasi melalui telekonferensi. Amit-amit jangan sampai kehadiran hanya sekedar numpang absen saja. Akibat pemangkasan anggaran tersebut, saat ini secara nyata terjadi hambatan pelayanan di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Salah satu contohnya, kami mengalami hambatan dalam perbanyakan agen pengendali hayati siap aplikasi. Media perbanyakan APH siap aplikasi biasanya menggunakan beras atau jagung. Dikarenakan efisiensi anggaran, kami tidak dapat anggaran untuk pembelian beras atau jagung. Padahal pengaplikasian APH dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia. Untuk mengatasi hal tersebut, kami hanya menyediakan isolat APH. Harapan kami, isolat tersebut dapat diperbanyak oleh masing-masing kelompok tani. Meski tingkat keberhasilan sangat minim, dikarenakan masih perlu kondisi steril saat perbanyakan dari isolat ke media beras. Seperti itu, Teh. Iya, ini juga sangat menarik juga informasinya. Ini juga saya baru tahu fakta bahwa efisiensi ini juga berdampak ke tentang agens tanaman ya Mbak ya. Jadi Mbak nih Teh. Agens pengendali hayati, ya. Iya, agens pengendali hayati. Ya. Yes. Kemudian mungkin nanti akan kami sampaikan juga informasi lebih lanjut dari Teh Lisa ya di sesi selanjutnya. Dan kemudian bisa beralih ke Kang Jafar. Mangga Kang Jafar. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Teh Elin. Mungkin sedikit menanggapi dan menambahkan ya di tempat saya bekerja, efisiensi anggaran mendorong kami untuk melakukan optimalisasi sumber daya yang ada. Sudah pasti seperti itu. Misalnya seperti yang disampaikan Kang Haji, hampir sama, yaitu pemanfaatan pakan lokal itu harus optimal. Kemudian penerapan digitalisasi untuk pencatatan recording, produksi susu, itu juga harus dioptimalkan. Juga memperkuat langkah preventif kesehatan ternak ya. Dengan langkah-langkah tersebut, biaya operasional bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas yang terlalu besar. Namun, ini kondisi yang ada di lapangan, efisiensi tidak selalu diikuti dengan peningkatan efektivitas. Contohnya di balai tempat saya bekerja itu kebijakan efisiensi berdampak pada pengadaan sapi perah yang ditekan atau bahkan dihentikan dulu sementara sehingga beban kerja pegawai tidak sebanding dengan jumlah populasi ternak yang ada. Saat ini rasio SDM dengan populasi sapi berada di angka 1:1,5. Sementara nilai ideal untuk standar manajemen pemeliharaan sapi perah itu rasionya 1:2 ekor atau 3 ekor. Artinya kondisi ini eh, berarti ya setiap pegawai yang mengelola lebih sedikit sapi dari yang harusnya, sehingga produktivitas kerja dan hasil produksi tidak optimal. Mungkin kedepannya perlu ada penyesuaian ya kebijakan yang memastikan efisiensi anggaran tetap diimbangi dengan rasio SDM dan populasi ternak. Itu sih kasus di tempat saya bekerja. Terima kasih. Ya, baik Kang Sidik. Jadi mungkin emang normalnya atau idealnya itu 1:3 ya Kang ya untuk pemeliharaan sapi. Namun pada kenyataannya malah 1:1,5 ekor atau 1,5 ekor. Kemudian mungkin dari Kak Teh Lingga ada tanggapan lagi?
Oke, terima kasih Teh Elin. Mungkin kalau dari Dinas Kehutanan sendiri ya, terutama di Unit Kerja UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan, efisiensi anggaran itu tantangannya kerasa banget ya. Terus kita kan punya jarak lokasi wilayah binaan yang jauh, koordinasi lintas pihak yang kadang makan waktu dan juga makan biaya. Terus peralatan juga yang udah berumur lah. Dan sampai juga sumber daya manusianya juga terbatas, tapi kan bebannya juga cukup tinggi ya. Nah, jadi semua ini bikin efisiensi bukan cuma soal hemat, tapi juga soal strategi. Jadi kalau ngomongin efisiensi, anggaran di UPTD ini nggak bisa dilepas dari dua hal penting, yaitu dari manajemen ASN dan juga smart ASN. Karena efisiensi itu nggak sekedar motong biaya, tapi gimana caranya kita bisa ngatur sumber daya biar hasilnya maksimal. Nah, di tengah efisiensi kayak gini, yang biasanya dilakukan itu yang pertama siap beradaptasi sama kondisi lapangan. Misal kalau rutenya berubah, jadwal mundur, atau cuaca nggak mendukung, kita langsung punya alternatif tanpa kehilangan momentum itu. Jadi yang kedua juga perkuat juga koordinasi. Jadi nggak nunggu instruksi sampai menumpuk, tapi kita ikutan aktif komunikasi sama rekan kerja supaya sekalinya turun lapangan itu semua agenda bisa selesai. Gitu, Telin. Tip mantap sekali nih Teh Lingga. Jadi semua itu sudah dilakukan secara maksimal ya, walaupun ada efisiensi. Terus kemudian mungkin sesi selanjutnya akan ada, oke sorry, ini 3 menit banget. Oke, terima kasih insight dari Kang Hazi, Teh Lisa, Kang Sidik, dan Teh Lingga. Mungkin saya juga menangkap beberapa kekuatan ya dari diskusi yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, digitalisasi pelatihan dan monitoring lapangan tuh memberikan efisiensi yang nyata. Tadi juga disampaikan oleh Teh Lingga mengenai aksi-aksi yang sudah dilakukan dalam menghadapi efisiensi anggaran. Yang kemudian kedua ada sistem interoperabilitas antar OPD itu masih menjadi kendala sehingga hal ini juga perlu dilakukan standarisasi. Yang ketiga, adanya infrastruktur dan kompetensi digital menjadi fondasi pembaruan manajemen ASN. Nah, selanjutnya dari teman-teman, apakah ada skema kolaborasi antar instansi misalnya DKPP dan Distan Horti untuk pelatihan bersama, penggunaan platform bersama, ataupun interoperabilitas data? Mangga dari Kang Hazi bisa disampaikan dahulu. Baik, terima kasih Teh Elin atas kesempatannya. Mungkin untuk dengan kerjasama antara DKPP dan di Stanford saat ini belum ya, khususnya di balai kami. Kebetulan balai kami ini saat ini sedang menjajaki kerjasama. Nah, kerjasama apa terkait mengenai pemanfaatan limbah peternakan, ada feses, ada dan urin ya dari ternak. Kerjasama ini sudah mulai dilaksanakan sebetulnya dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat dalam memanfaatkan limbah peternakan agar dapat menjadi nilai tambah. Nah, jadi selain memang tadi di satu sisi adalah efisiensi anggaran, tapi di satu sisi lain kita menambahkan nilai tambah dari yang kita punya, yaitu dari ternak pembuangannya atau dari hasil ternaknya, yaitu feses dan urin, kami jadikan itu sebagai pupuk. Nah, ya, untuk salah satunya itu hijauan pakan ternak yang kami tanami dan juga sebagai ini briket ya, sebagai briket untuk biogas. Nah, itu yang dikerjasamakan dengan Dinas ESDM Jawa Barat. Nah, ini semoga menjadi perwujudan langkah efisiensi anggaran di balai kami dan juga menjadi nilai tambah. Begitu, Teh Elin. Ya, Kang Hazi, ini sangat menarik sekali yang disampaikan. Nah, mengenai tadi pupuk itu yang sudah menggunakan pupuk kira-kira siapa saja dan di lingkup mana saja ya, atau dari kapan? Karena ini mungkin sangat bermanfaat juga ya bagi Jawa Barat dan mungkin juga bisa diimplementasikan di berbagai OPD begitu. Gimana Kang Hazi? Terima kasih, Teh Elin. Untuk yang menggunakan pupuk dari kami langsung dari kandang itu tanpa ada tambahan apapun itu tentunya di lingkup balai kami untuk hijauan pakan ternak kami, tetapi mulai dari eh, kegiatan kemarin Hari Kerida Pertanian di Kabupaten Ciamis kami juga memberikan sumbangsi yaitu terkait pupuk sekitar 54 kantong plastik pupuk dan juga 54 briket ya yang tadi sudah kami buat gitu sebagai biogas gitu Teh Elin. Ini luar biasa sekali Kang Hazi, sangat bermanfaat ya. Ternyata dari kotoran sapi pun bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar ya, briket gitu. Mungkin nantinya juga biogas bisa jadikan eh, gas pengganti gas alam gitu ya Kang ya. Kemudian dari Teh Lisa dari Distan Horti gimana Teh? Mangga tanggapannya.
Ya, terkait pemanfaatan limbah kotoran sapi dari DKKP, menurut saya itu sangat bermanfaat untuk pertanian karena saat ini penggunaan pupuk kimia sangat besar sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi struktur tanah, penggunaan pupuk yang berlebihan, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga sangat berpengaruh buruk terhadap mikroba dalam tanah, seperti itu. Kemudian kami juga sangat terbuka untuk setiap kolaborasi. Saat ini kami juga sedang berkolaborasi dengan Direktorat Perlindungan Tanaman untuk pengendalian ataupun pencegahan hama dan penyakit. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Bapeda terkait sarana prasarana pertanian. Seperti itu, Teh. Iya, ini Teh, ini mungkin juga ada kaitannya dengan yang tadi Kang Hazi sampaikan ya. Kalau dari Teh Lisa mungkin ada concern untuk mengurangi pupuk kimia, sedangkan dari Kang Hazi menyampaikan pupuk bisa dari pupuk alam ya, pupuk kotoran sapi. Mungkin nantinya bisa dilakukan kerjasama mungkin ya, itu ya sangat menarik sekali karena bisa meningkatkan daya ekonomi dan juga memanfaatkan hal yang itu kan kotoran gitu kan. Hal yang sudah dibuang ngapain sih kayak dibikin lagi, ternyata malah ada manfaatnya, bisa langsung dijadikan pupuk pengganti yang bahan kimia itu. Lalu untuk Kang Sidik dari DKPP, Mangga kan mungkin ada insight terbaru. Ya, Tailin tentu saja ada ya. Selain yang disampaikan oleh Kang Haji ya, kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga berkolaborasi dengan beberapa lembaga pelatihan, misalnya BLK, kemudian BPSDM juga, dan beberapa instansi pendidikan ya terkait pelatihan peternakan. Nah, dalam pelatihan ini materi yang diberikan yaitu berupa manajemen usaha dan kewirausahaan peternakan. Selain itu untuk efisiensi anggaran, pelatihan juga dilakukan menggunakan platform secara daring atau online, sehingga peserta dari berbagai daerah bisa mengikuti tanpa biaya perjalanan, juga tanpa akomodasi yang terlalu besar. Mungkin itu sih tambahannya dari saya, Teh. Silakan. Siap. Hatur nuhun, Kang Sidik atas informasinya. Kemudian selanjutnya dari Teh Lingga, bagaimana Teh untuk di OPD Dishub? Kalau untuk Dishub sendiri ya, melalui UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan, kalau untuk skema kolaborasinya, kita udah pernah melakukan beberapa kolaborasi. Contohnya itu bareng Dinas Koperasi Usaha Kecil. Di situ tuh kita bikin pelatihan perizinan berusaha. Jadi dari materi, peserta, sampai fasilitas tuh kita digabungkan, jadi lebih efisien dan juga jadi tepat lah sasarannya. Lalu juga kita ada kerjasama bareng CSR buat bikin program pengembangan lebah madu. Nah, jadi di situ tuh bukan cuma ngasih nilai ekonomi buat masyarakat, tapi kita juga jaga kelestarian hutannya juga. Nah, kolaborasi kayak gini tuh bukti kalau kita bisa tetap bergerak walaupun anggarannya terbatas. Jadi mungkin nantinya kalau misalnya akan ada skema kolaborasi antara OPD dengan teman-teman, mungkin bisa kita upayakan bersama dalam merencanakan kolaborasi tersebut. Seperti itu, Teh Elin. Siap, Teh Lingga. Ini juga menarik banget ya, karena kan dari Teh Lingga dari Dishub dan fokusnya adalah mengenai madu ya Teh ya. Terus kemudian kalau dari Teh Lingga, Dishub ini udah melakukan apa aja Teh ya mengenai madu ini dalam memberdayakan masyarakatnya? Mungkin biar supaya teman-teman dari OPD lain mengetahui hal ini. Kalau dari UPTD ini tuh kita punya namanya breeding center. Lokasinya itu ada di Ciamis. Jadi di situ fokus lebih besar ya pengembangan budidaya ininya dan itu tuh khusus di mana dikembangannya itu di Kampung Madu. Jadi termasuk itu pengembangan yang dibina sama UPTD itu yang lumayan cukup inilah ya berpotensi untuk kedepannya gitu. Karena emang fokusnya satu emang untuk madu dan juga kampungnya juga kampung madu. Jadi di situ juga nanti bakal ada pengembangan juga untuk edwisatanya seperti itu. Tapi kalau untuk potensi-potensi lainnya kita tetap jajaki untuk seluruh Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Ya, mantap sekali Teh Lingga ya. Jadi ternyata kesimpulannya adalah walaupun kita tuh udah digempur efisiensi yang besar-besaran, ternyata itu walaupun berdampak tapi di kitanya juga sangat adaptif ya, bisa melakukan banyak hal dan tetap bisa berjalan sesuai dengan program kegiatan yang akan kita lakukan dan yang sudah direncanakan begitu. Mungkin dari tadi Kang Hazi menyampaikan kalau efisiensi memang berdampak, namun melakukan inovasi inovatif yang seperti pemanfaatan kotoran sapi untuk menjadi briket dan kemudian dari Teh Lisa juga masih memikirkan bagaimana mengurangi dampak-dampak dari pupuk kimia, namun masih bisa menggunakan anggaran yang seadanya gitu. Dari Teh Lingga juga dan kemudian juga Kang Jafar. Terus kemudian kalau dari saya sendiri ini ada beberapa kesimpulan yang menarik ya. Yang pertama, efisiensi itu juga membuka peluang transformasi digital untuk sektor pertanian, peternakan dan juga kehutanan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Kemudian mengenai smart ASN, berarti ASN ini adaptif sekali terhadap perkembangan zaman dan juga isu-isu yang sedang terjadi dan juga kompeten secara digital, profesional dan didukung infrastruktur yang memadai. Yang terakhir, kolaborasi antar instansi itu sangat krusial dalam pelatihan. Kemudian juga inovasi layanan digital. Nah,
kami juga mengajak untuk kita semua untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini, karena ternyata dari hasil diskusi yang mungkin hal yang kecil, tapi ternyata bisa dijadikan hal besar dan bisa diangkat ke OPD masing-masing. Dan kemudian, ya, saya sampaikan juga terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya. Semoga diskusi ini juga menjadi pijakan konkret untuk menuju smart governance di Jawa Barat. Dan semoga kita semua sukses selalu. Jabar istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.